اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Banyak orang dikasih nikmat sehat,
tapi tidak digunakan untuk ibadah. Jika sini berpanjang umur juga tidak digunakan untuk ibadah. Bahkan dia punya nikmat iman juga tidak digunakan untuk ibadah. Alhamdulillah kita malam hari ini menggunakan semua nikmat-nikmat Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita seluruh ibadah yang telah kita lakukan, ibadah yang sudah kita perbuat, dan ibadah yang akan kita niatkan dengan niat yang baik, berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah semua ibadah kita diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tersampaikan kepada uswatun hasanah kita, idola kita, panutan kita, imamul ummah wajul karamah, imam dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabat, para pengikut, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah yang kita hidupkan di musola ini adalah silaturahim dan duduk taklim pengajian. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah niat ikhlas, silaturahim dan duduk taklim pengajian ini, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Nabi kita Muhammad SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan harapan kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, seperti biasa sebelum kita mengkaji kitab ini, kitab Al-Manhajus Sawi Syarh Ushul Thariqati Syarati Abi Alawi karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sabit Ma'ali Al-Husaini. Mudah-mudahan nanti selain pengajian kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa ala kulli natin sholli ma'assalamah wal barakah wal maghfirah wa hasil maqsid qabul ila hadratul rasul Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan al-rahmatullah mamajil mastur wa ma'am suka wa sahbihi wa qulih khususan al-Husain Syari Maratas khususihi wa qulih khususan al-Habib Saleh bin Husain al-Husain Tanggul khususihi wa qulih khususan al-Habib Abdurrahman bin Husain khususihi wa khususan al-Habib Hamid bin Ali bin Atas al-Maqbul bin Husain bin Syian. Allahumma taqabbal wa taqabbal samira wal maghfirah wa yu'inu alaina barakatihi wa asrarihi wa anwarihi fid din wa dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wasiyatu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala li ba'di ikhwanihi usika bi khamsati asya. Pada pertemuan hari ini ada kajian tentang wasiat dari sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Umar ini adalah dulunya orang yang sangat membenci Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di benaknya, di pikirannya, bagaimana cara membunuh Nabi. Jadi orang-orang sudah beriman kepada Allah dan banyak juga saudaranya termasuk adiknya beriman kepada Allah, menjadi pengikut Nabi. Ini Umar bin Khattab belum. Nah, Nabi itu berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua umat. Sebab ada dua Umar yang sangat ditakuti. Nah, salah satunya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini itu kalau bahasa sekarang premannya orang-orang Quraisy dan sangat ditakuti oleh pembesar-pembesar Quraisy. Nah,
dalam kehidupannya Umar bin Khattab ini itu di pikirannya bagaimana membunuh Nabi. Makanya itu pedang itu tidak pernah terlepas dari tangan Umar bin Khattab. Kemana-mana itu yang dicari Muhammad. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Asal dia keluar, yang dicari adalah Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada suatu hari ketemu dengan sahabatnya. Ya Umar, kamu mau ngapain? Saya ini sedang mencari Muhammad, ingin saya tebas, ingin saya bunuh karena dia telah merusak agama nenek moyang kita. Kemudian kata sahabatnya, buat apa kamu mencari Muhammad? Adikmu saja sudah menjadi pengikutnya, memeluk agama Islam. Kaget nih sahabat Umar Khattab, dia pulang, dia menuju rumah adiknya. Dan sama pikirannya, di adiknya bakal ditebas dengan pedangnya, akan dibunuh oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini masuk Islam ini itu umurnya sudah tua. Dan saat ketika ingin membunuh adiknya, itu adiknya sedang membaca Al-Quran. Dalam riwayat membaca surat Toha. Nah, dengan mukjizat Al-Quran, keindahan baca Quran, hati Umar bin Khattab tersentuh dengan bacaan adiknya yang sedang membaca Al-Quran. Nah, disitulah luluh hatinya mendengar bacaan indah dari Al-Quran. Makanya banyak nih orang itu yang tadinya non Muslim itu memeluk agama Islam, banyak sekarang ini karena mendengar lantunan Al-Quran. Ada seorang astronot namanya Neil Armstrong, berangkat ke bulan. Dia menjadi astronot dari NASA, misi untuk melihat bulan. Orang yang pertama kali menginjak kakinya di bulan namanya Neil Armstrong, seorang astronot dari Amerika. Sampai di bulan, kemudian dia berdiri. Dia pandang itu bumi. Namun aneh bin ajaib, itu terdengar suara azan. Ada suara azan. Nyampe itu azan Masjidil Haram di Mekah, nyampe ke telinganya Neil Armstrong. Ini azan kok bisa nyampe? Karena orang-orang Tauf itu kalau kita lihat orang Tauf itu kan muternya berbeda dengan jarum jam. Kalau jadi kan ke itu kanan. Sedangkan Tauf itu ke kiri. Kalau kita ada mur itu ya, pakai obeng. Itu kalau kita buka kanan kiri. Nah, itu kalau kita mau ini nancepin ke bawah tuh. Tapi kalau dia mau kita buka ke atas. Nah, orang yang tahu itu berlawan dengan arah jarum jam itu ke atas. Jadi kalau tahu itu begini. Nah, itu ke atas sampai ke namanya Baitul Ma'mur di Aras. Termasuk suara-suara di Ka'bah itu bisa terdengar dengan tadi itu karena orang yang tahu itu termasuk malaikat-malaikat itu sampai ke Aras, ke langit, ke ujung langit. Nah, akhirnya Neil Armstrong itu mendengar suara azan, ada gemak suara azan, dan itu jelas didengar. Selesai turun ke bumi, Neil Armstrong menyatakan masuk Islam. Umar bin Khattab ini sama. Ketika beliau mendengar suara Al-Quran dari adiknya sedang membacanya, luluh hatinya. Akhirnya dia berkata kepada adiknya, "Ya Fatimah, antarkan aku ke Muhammad." Ini adiknya masih ragu-ragu, belum percaya. Mau ngapain? Saya ingin menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, ternyata doa Nabi diijabah diterima oleh Allah.
Rasulullah. Akhirnya Umar bin Khattab itu hidayah masuk agama Islam. Nah, ada lagi dua Umar yang lagi namanya Umar itu Abu Jahal. Abu Jahal ini asli Umar juga. Jadi ada Umar bin Khattab, ada Umar yang memang nama asli Abu Jahal. Abu Jahal enggak dapat hidayah, tapi yang berhidayah adalah Umar bin Khattab. Dalam kehidupannya Umar bin Khattab ini menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masa lalunya itu luar biasa, jahiliyah, masa lalunya itu adalah penuh kemaksiatan, masa lalu adalah penuh dosa, bergelimpangan dosa, tetapi dengan hidayah dia mendapatkan ampunan Allah. Menjadi khalifah, pengganti Nabi, nanti pengganti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, itu namanya. Setelah itu diangkatlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Ini khalifah ar-Rasyidin yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelibet tentang sahabat Umar bin Khattab. Dalam kitab ini dia punya wasiat. Dalam kitab ada 6, tapi saya hitung ada 5. Usika bisitati Asia. Tapi saya hitung ada 5 nih. Pada saya kata usika bi khamsati Asia. Aku berwasiat kepada kalian semuanya, kepada kita nih, itu dengan 6 hal. Tapi dihitung itu saya hitung ada 5 hal. Jadi ada 5 nasihat Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Hasan Al-Attas dalam kitabnya Al-Qirtas. Ada 5 nasihat atau 5 wasiat yang nanti akan sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan nanti nasihat atau wasiat sahabat Umar bin Khattab ini akan menjadi pegangan buat kita, menjadi selamat kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama ini, in aradta an taqa'a fi ahadin wa tujmahu fajumma nafsaka fa innaka la ta'lamu ahadan aksaru uyuban minha. Ini kalau kita paham nih luar biasa ininya, ungkapannya. In aradta, jika kamu ingin, antaqa'a bi ahadin, mencari celak seseorang, aib orang. Kita kan paling rajin ya nyari kejelekan orang lain. Itu yang namanya kejelekan orang itu kita hafal. Itu dari mulai dia paginya ngapain, siangnya, malamnya, ngomong bagaimana, pokoknya hafal ini aib orang lain. Nah kata Umar bin Khattab, fajumma nafsahu, celak dulu dirimu sebelum nyela orang lain. Celak dulu dirimu. Fa innaka la ta'lamu ahadan aksaru uyuban minha, karena sesungguhnya engkau enggak tahu itu aib orang itu atau dirimu lebih banyak daripada aib kita. Kita nyebutin orang ini begini, aib itu disebutin. Kita enggak tahu kita juga punya aib. Ternyata aib kita lebih banyak daripada aib orang itu yang kita sebutin dulu. Kita rajin banget sampai hafal tuh aib dia. Kadang-kadang diulangi lagi. Kalau ketemu orang lain lagi ngobrol, dia mah begitu ya, wah begini lagi, disebutin lagi, sampai banyak tuh aibnya. Kita anggap banyak, bahkan kita sudah menjustifikasi, wah orang ini mah saking banyak aibnya, kita bilang dia bakal masuk neraka. Allah nggak bakal ngampuni dah. Ternyata aib kita lebih banyak daripada dia. Kita nggak tahu. Tuh kata Umar tadi itu, kalau kita ingin nyari aib orang lain, cari dulu aib kita. Aib kita banyak, bahkan lebih banyak daripada orang lain. Nah itu pelajaran buat kita bahwa
jangan pernah mengungkit-ungkit aib orang lain. Aib kita udah banyak juga, banyak istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang namanya aib kelak. Ini membuat pahala kita hilang. Dalam keterangan tentang ibadah puasa itu ada hadis tentang nanti di akhirat itu ada orang yang bangkrut. Kata Nabi, hal ta'lamuna manil muflis. Rasul nanya pada sahabat-sahabatnya, sahabatku, tahu enggak kamu orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang pailit, orang yang bokek kalau kita. Ini sahabat Nabi kan para pedagang. Ini Quraisy ini atau suku Quraisy itu terkenal dengan dagangnya, bangsa bisnismen. Sampai diambil dengan Al-Quran. Itu ayatnya li'ila Quraisyin ila fihim rilatasyita'i wasoi. Artinya kebiasaan orang Quraisy itu suka bisnis. Kalau musim dingin dia ke Syam, kalau musim panas dia ke Yaman. Pokoknya ini yang namanya orang-orang Quraisy itu orang-orang yang suka dagang. Kalau di kita suku yang suka dagang Padang tuh di pasar itu ada orang Jawanya ada, tapi paling banyak orang Padang paling jago itu dagang. Di mana-mana orang Padang jago. Itu orang suku Quraisy itu sama jago dagang. Sampai Nabi juga pernah berdagang. Pernah dikirimi oleh Siti Khadijah sendiri-sendirinya menjadi duta dagang dan itu sukses menjadi orang-orang sukses dalam dagangan. Nah, itu orang-orang pedagang yang suku Quraisy ditanya sama Nabi, sahabatku di suku Quraisy, tahu nggak orang yang bangkrut? Kata sahabat Nabi, sama kita barangkali. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut al-muflisuna lahu lamalan, tidak punya harta, wala nukur, tidak punya uang. Orang yang bangkrut adalah orang yang nggak punya duit, orang yang nggak punya harta, itu bangkrut, benar ya? Bangkrut lah. Kalau kita nih ditemu sama orang nih lagi punya duit ini, saya lagi bokeh, nggak punya duit, habis tuh saya, itu berarti bokeh itu bangkrut. Nah, ketika Nabi menanya kepada sahabat orang yang bangkrut, orang yang muflis, ini sahabat Nabi jawabnya tadi orang bangkrut adalah orang yang bokeh, orang yang nggak punya duit. Tapi kata Nabi lah. Bukan itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut adalah orang la ajruhum inda liqa'i rabbi. Kata Nabi, orang bangkrut adalah orang yang nanti ketemu dengan Allah enggak punya pahala sedikit pun. Jadi pahalanya enggak ada Allah. Padahal Allah udah kasih modal. Itu modalnya luar biasa, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Di tangan ini modal ini buat ibadah. Ini kaki kita harus kita gunakan untuk ibadah. Mulut kita gunakan untuk ibadah. Semuanya nih modal. Ini modal ini. Kalau kita ini punya duit 10 juta, kita kasih orang nih, Mas nih, saya 10 juta, saya kasih modal ya, dagang. Nih, kamu dagang ini, dikasih modal. Nah, nanti setahun kemudian akan ditanya modalnya masih utuh atau ada untungnya atau rugi. Yang penting ditanya modalnya dulu nih. Udah setahun nih diolah nih 10 juta buat dagang, datang nih pas tahun ditanya, bagaimana Mas modal saya? Utuh enggak? Ternyata boro-boro untung, modalnya habis, rugi dari. Pokoknya untungnya nggak ada, modalnya habis, bahkan dia punya utang banyak. Ini kira-kira yang kita kasih 10 juta, ini kita ngasih 10 juta, kita bakal ngasih lagi nggak? Enggak. Dan kita marah, gimana sih? Udah saya kasih. Nah, sama Allah ngasih modal kita, ngasih modal nih.
dari bulu ujung rambut sampai ujung kaki ini kasih murah sama Allah. Ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah dalam Al-Qur'an. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Modalnya ini tubuh nih. Ini tubuh ini ada, kita bisa gerakin, bisa ke mushola, bisa ngapa-ngapain, modal. Modal untuk apa? Untuk ibadah. Kerja pakai tubuh nih, pakai badan. Kalau kita niat ibadah, jadi ibadah. Tidur, kita tidur malam nih, ini kan tubuh kita perlu tidur. Kalau kita niat ibadah, jadi ibadah. Ada orang yang bangun tidur, dosanya diampuni habis, karena tidurnya diniatin untuk ibadah. Kan ada orang tidur, dia niatinnya bukan ibadah. Saya betul jam 8 atau jam tidur, mudah-mudahan bangun jam 10, jam 11, jam 12 ada bola. Bukan niatin untuk ibadah. Pokoknya kalau bisa mah sebelum ke bola tahajud dulu. Tahajud baru nonton bola. Ibadah tuh dunia dapat, akhirat dapat. Enggak apa-apa sih begitu kadang-kadang. Bangun, kita pengen tahajud 2 rakaat, enggak banyak-banyak, jangan yang tahajud sampai 10 rakaat kan. Nabi itu kalau sholat tahajud berapa rakaat? Cuma 2. Nabi sholat tahajud berapa rakaat? 2 rakaat. Rakaat pertama itu Rasul baca 6 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Anfal, pokoknya 6 surat tuh satu rakaatnya. Rakaat kedua sisanya. Jadi malam itu ada 12 surat dibaca. Cuma 2 rakaat. Kalau kita rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Nas. Pada yang penting 2 rakaat. Nabi itu ada orang yang tahajud semalam ada. Saya sebanyak kali 10 rakaat. Jangan banyak-banyak. Ya, 2 rakaat aja. Itu Nabi sholatnya berapa? 2 rakaat. Cuma tadi sholatnya panjang-panjang. Makanya kakinya pada bengkak-bengkak. Kalau kita bukan bengkak, ya itu lagi beda ya. Nah, itu kita kalau kita bangun malam, kalau pengen ingat bola nggak apa-apa, sholat aja dulu 2 rakaat, kita doa, baru nonton bola. Dunia dapat, akhirat dapat. Nah, itu kata Rasulullah. Tahu nggak orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti menghadap Allah nggak punya pahala sedikit pun. Kan kita dikasih namanya Allah itu modal. Akan ditanya, buat apa matamu? Buat apa telingamu? Buat apa tanganmu? Ditanya nih, al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini semua pada ngomong nih, wa tukallimuna aydihim, tangan bicara, kaki ngomong, mata ngomong, semuanya jadi saksi apa yang kita kerjakan. Nah, makanya kalau kita suka ngomongin orang, gibah namanya, aib orang kita sebutin, itu orang yang kita omongin, itu yang kita omongin ini, itu pahala kita buat dia pindah. Kita sholat, kita puasa, gara-gara ngomongin dia, pahala kita pindah sama dia. Begitu aja kita transfer. Enak banget dia kita ngomongin mulu. Dia mah nggak ngapa-ngapain, ada pahala. Pernah ada kejadian namanya Al-Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i itu diaduin sama muridnya. Ya guru, tadi saya ke pasar. Ada apa? Di pasar saya ketemu ada orang ngomongin guru begini. Al-Imam Syafi'i tersenyum. Ya udah, tadi kamu beli apa? Saya beli daging, beli ya, masak yang enak. Dimasak yang enak, beres. Dia bilang matang, dah. Sekarang antri sama dia. Antri sama orang yang tadi ngomongin saya. Ini udah bingung, lah kok dia saya terima kasih. Itu dosa saya sudah diambil sama dia dan pahala dia diantar ke saya. Saya terima
kasih. Sehingga ngapa-ngapain ini pahala udah banyak banget nih. Dia dikasih. Dan dosa saya diampuni sama Allah, diberikan sama dia. Terima kasih. Jadi rasa terima kasihnya dikirimin makanan. Makanya kalau kita nih ada yang ngomongin, kadang-kadang isi kita, Pak, bapaknya ngomongin, terus apa? Terus kasih duit 2 juta. Kasih duit 2 juta. Kira-kira mau nggak? Semakin banyak diomongin, semakin banyak kita kasih duit. Tapi jarang begini Pak. Itu kadang-kadang Pak ngomongin orang, mana orangnya? Wah, sampai lagi. Terima kasih. Jadi ini kata sahabat Umar bin Khattab, kalau kita nyari aib orang lain, itu cari dulu aib kita. Fa innaka la ta'lamu, karena sungguh engkau enggak tahu aib orang itu sedikit dan kita lebih banyak daripada aib dia. Makin imannya. Makanya itu dalam sebuah firman Allah berfirman dalam Al-Qur'an, mungkin apa lainnya? Sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na kami dengar. Itu kenapa? Ini mulut ada 1, mata ada 2, telinga ada 2. Ini kalau kita punya telinga 2, karena itu kata Allah dalam Al-Qur'an itu menyebutkan penafsirannya, kita harus lebih banyak mendengar daripada banyak ngomong. Karena mungkin 1. Mata 2, kita lebih banyak melihat daripada banyak ngomong. Kalau kita balik, banyakkan ngomong daripada melihat, banyakkan ngomong daripada mendengar. Makanya kalau kita nyebutin aib orang lain, dia maju dah dengerin. Nah, boleh jadi aib kita lebih banyak daripada aib dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kata sahabat Umar bin Khattab, wa in aradta an tahmada ahadan fa ahmidallah falaisa ahad ansaru minnata alika wal tubika. Jika engkau ingin memuji orang, boleh kan ya? Kalau tadi kan mencela. Kalau engkau ingin memuji orang, kita puji, fahmidallah, maka pujinya adalah milik Allah. Jadi kalau kita muji orang, itu hakikatnya kita muji Allah. Kenapa? Falaisa ahadun aksara minnata alaika. Karena orang itu barangkali itu ketika kita muji orang itu, Allah memberikan kita karunia lebih banyak daripada orang lain. Jadi semua pujian-pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memuji orang itu milik Allah, pujian itu. Kita muji Allah, Allah juga yang milik maha pujian. Makanya kalau ada yang muji kita ucapkan alhamdulillah. Orang kita puji juga, kita ucapkan alhamdulillah. Karena hakikatnya pujian-pujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang muji kita, maka kita ada pahala dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalau tadi nyela, kalau sekarang muji yang kita dapat dari orang lain, itu adalah hakikatnya pujian itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita nggak tahu, kita ini diberikan karunia banyak luar biasa karunia kita. Barangkali dia tuh muji kita, dikasih dikit karunianya. Jadi masing-masing kita ini punya karunia Allah. Ada kelebihan-kelebihannya. Dia barangkali kelebihan begini, dia kelebihan itu masing-masing punya kelebihan. Maka kelebihan yang dipuji oleh orang lain, maka kembalikanlah puji itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa in aradta an tatruka syai'an fatruki dunya. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu, fatruki dunya, maka tinggalkanlah dunia. Fa innaka tarakaha fa anta mahmudun.
Karena sesungguhnya engkau ketika engkau meninggalkan dunia ini, mahmudun, engkau akan terpuji. Wa illa, jika tidak, jika engkau tidak meninggalkan dunia ini, fa anta mazmulun, engkau akan tercela. Maknanya apa? Maknanya kita kadang-kadang sholat aja, ibadah aja masih bawa-bawa dunia. Itu kan yang namanya sholat itu urusan akhirat. Walaupun ada punya dimensi dunia, kadang-kadang dunia masih kita bawa. Apa itu? Jabatan dunia, harta dunia, anak-anak dunia, pokoknya ya, kekayaan hak dunia. Orang ketika sholat itu kadang-kadang masih bawa dunia. Takbir Allahu Akbar. Di sebelahnya orang susah. Di sebelahnya orang susah. Kita bilang begini, ya mas susah, udah bakal terima sholatnya. Saya nih yang terima mah udah tenang, udah punya dunia, udah punya ini, punya itu. Dia masih punya itu. Ini bikin dia itu, bikin sebelahnya. Kita kadang merasa sombong ketika kita banyak dunia, banyak duit. Kadang-kadang kita pas Allahu Akbar, sebelah kita orang bawahan, wah rumah atasan, dia mah bawahan. Ini yang ini paling bawah, ini paling bawah. Nah, masih bawa-bawa dunia. Itu makna pertama. Makna yang kedua, kita ini bakal meninggalkan dunia. Kata namanya tarik dunia, meninggal. Makanya kalau orang ada yang mati, kita ada ngomong gini, telah meninggal dunia, gitu ya. Telah meninggal dunia. Nggak begini, telah mati, tapi telah berpulang ke rahmatullah atau meninggal dunia. Maknanya meninggal dunia. Jadi kita punya tas nih, ketinggalan. Tasnya masih ada, tasnya masih ada. Ya, tasnya ketinggalan, dan tas itu ketinggal, kita tinggal, ada yang tinggal. Nah, kalau kita meninggal dunia, dunia masih ada, masih ada orang, dan kita pindah ke alam yang lain, namanya alam barzakh atau alam kubur. Nah, kalau kita meninggalkan dunia, maka tinggalkanlah dengan ikhlas. Mahmudun, engkau akan terpuji. Makanya kalau kita mati kemudian kita dibungkus dengan kain kapan ada kantongnya enggak? Kali itu mulai baru bikin mulai baru kain kapan ada kantongnya, diisi duit 100.000, yang lagi 1.000. Enggak, tetap ini kain kapan ini kosong, putih. Barangkali ini simbol bahwa kita ini bakal meninggalkan dunia itu bersih. Sebab pasti ada orang yang meninggal dunia itu masih ke bawah, dunianya masih ke bawah. Dan ini siksaan buat dia. Makanya kalau kita meninggalkan dunia, itu ikhlaskanlah. Maka kita kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan Allah juga ridho. Kebalikannya, wa illa, jika engkau meninggalkan dunia ini masih ada dalam hatimu, di dunia itu di hatimu, ketika meninggalkan dunia, fa anta mazmumun, maka engkau akan tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa in aradta tasta'idda lisa'in fasta'idda lil maut. Fa innaka illam yasta'idda lahu halabika usranu wan nadamah. Jika engkau ingin berbahagia lisaiin, kepada sesuatu yang membahagiakan, fasta'idda, maka siapkanlah dirimu lil maut, untuk kematian. Jadi bahasa sekarang mah itu kita ini harus punya bekal. Nah, bekal yang untuk kematian itu adalah amal soleh. Fa innaka illam tasta'idda, jika kamu enggak punya siapan bekal menghadap Allah, halla bika usron, kamu akan nyesel senyesal-nyeselnya. Wa nadamah,
sama mananya, nyesel. Jadi nyesel itu kalau kita di dunia nyesel bisa diulangi. Kita ini nyesel pada saya nggak datang duluan, besok duluan. Ini di akhirat nyesel. Kenapa dulu saya nggak sholat? Kenapa dulu saya nggak sedekah? Kenapa dulu saya ngaji? Nyesel. Kira-kira bisa diulangi juga? Enggak. Udah nggak bisa balik lagi. Tapi kalau di dunia saya nyesel nggak sedekah, masih ada besok nih, ulangi lagi sedekah. Saya nyesel lagi ke sembahyang, sholat. Selanjutnya kita masih diberikan hidup. Nah, penyesalan kita bisa perbaiki. Tapi kali di akhirat nggak ada istilah yang namanya balik lagi pengulangan. Semuanya akan kekal abadi. Usronnya itu kekal. Bahkan disebutkan sampai dia masuk surga pun ada yang nyesel. Pada saat mereka dia masuk surga nyesel. Pasti yang masuk surga nih, yang lain pada neraka, dia masuk surga. Dapat surganya kelas bawah. Kelas bawah. Surga pun surga ada di bawah. Dia nyesel, tangganya di atas. Oh, enak banget ini ya. Di surga tuh nyesel gua. Kenapa enggak kayak dia ya? Padahal di mana? Di surga. Tuh. Apalagi yang di neraka, lebih diselangi. Masuk surganya itu nyesel. Kenapa saya nggak begini? Enak banget dia mah dia Allah. Nikmat banget. Saya mandi surganya kelas bawah. Perak. Kelas bawah itu yang keempat. Yang kelima yang terakhir. Maka di sini ucapan ada 6 tapi sini saya ada di kitabnya ada 5. Wa in aradta an tatluba shay'an fatlubil akhirah. Jika engkau ingin mencari sesuatu, menuntut sesuatu, fatlubil akhirah, cari akhirat. Falaisa tanaluha illa bi an tatlubiha. Karena ketika kita mencari akhirat itu tidak ada penyesalan. Jadi gak ada istilah kalau kita nyari akhirat nyesal. Itu ada orang begini, saya nyesal sholat, nggak ada. Saya nyesal sudah kok, nggak ada. Kalau kita ingin nyari akhirat, itu carilah akhirat. Walaupun di dunia, maka jadikanlah dunia sebagai ladang akhirat. Karena apa? Karena yang namanya akhirat itu enggak ada istilah menyesal. Ngaji ini urusan dunia, tapi punya efek akhirat. Dosa kita diampuni, nanti kita akan diangkat derajatnya oleh Allah, pahalanya kita ngalir kalaupun kita meninggal dunia. Nah, ini urusannya urusan akhirat. Cari yang begini. Sholat duha, sedekah, tahajud. Pokoknya kalau pengen nyarilah akhirat. Kalaupun itu dunia, jadikan dunia sebagai ladang akhirat. Jadi enggak ada nyesel. Tapi kalau dunia itu nyesalnya luar biasa. Usranu wan nadama. Kalau kita nyari dunia sedunia-dunianya tanpa ada akhirat, itu kita nyesel, senyesal-nyesalnya. Tapi kalau kita nyari akhirat, itu enggak ada istilah nyesal kita nyari akhirat. Nah, makanya ini pelajaran buat kita nih. Ini Sahabatul Khatib ini nasihatnya buat kita luar biasa. Lagi-lagi yang pertama nih, kalau kita nyari celah orang lain, cari celah diri kita sendiri dulu. Karena kita nggak tahu celah diri kita lebih banyak daripada celah orang lain. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin memuji orang lain, hakikatnya adalah muji diri dan muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pujian-pujian itu, walaupun orang itu banyak karunia-Nya dan kita pun enggak banyak karunia-Nya, itu hakikatnya karena itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jika kita ingin meninggalkan sesuatu, maka tinggalkanlah dunia. Karena ketika kita meninggalkan dunia, kita akan mulia. Dan kalau kita tidak meninggalkan dunia menuju Allah, kita akan tercela. Yang keempat, jika kita ingin menyiapkan sesuatu jadi bekal,
maka bekal itu adalah untuk kematian. Amal soleh ibadah kita kepada Allah. Kalau kita nggak punya bekal, maka khusran wa nadamah, kita akan nyesal seabadan abada, selama-lamanya nanti. Terakhir, jika kita ingin mencari sesuatu, maka carilah yang berhubungan dengan akhirat. Sebab mencari akhirat tidak ada istilah menyesal. Ya, mudah-mudahan manfaatnya menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita di dunia wal akhirah. Ya, kita baca Fatihah. Banyak saudara kita yang sakit nih. Ya, saudara kita yang sakit, mudah-mudahan sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga barangkali juga di antara kita banyak punya masalah, punya urusan, punya problem, kita nggak tahu. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara kita yang sedang punya masalah, punya urusan, Allah lancarkan urusannya dan Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Juga orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang ini mendapatkan nur hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadidiyah wa ala kulli riyatin sallallahu alaihi wal barakah wasifah wal hidayah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qulai karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamdan na'ibin hamdan li'abahu yakabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa li'ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan mutaqabbala wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa du'an mustajaba wa rizqan wasi'an mubarakan min haitsu la yahtasib. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi farham walidina, Rabbi farham walidina, Rabbi farham walidina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Udkhilna jannata wal amrar ya ya Rabbana ya rabbal alamin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bifatika subhanaka rabbana amma yasifun wa salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh